Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Pertama-tama perkenalkan saya mahasiswa dari semester 5 yang pada kesempatan ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah retorika dakwah kedua. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul tentang kandungan syahadat. Marilah kita mendengarkan sejenak presentasi saya ini. Semoga apa-apa yang akan saya sampaikan nanti dapat diterima oleh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan syahadat. Madlus syahadah. Syahadatain atau kalimat syahadat ini sering kita dengar, yaitu berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Di dalam syahadah sendiri mempunyai arti. Ada 3 arti dalam syahadah, yaitu pertama pernyataan atau al-i'lanu, yang kedua sumpah atau al-qasamu, yang ketiga janji atau al-ahdu. Kita mulai kepada syahadah yang artinya pernyataan. Kandungan pertama dari syahadah itu adalah pernyataan, ya, yang bahasa Arabnya itu al-ikraru, artinya pengakuan, atau al-i'lan atau pernyataan. Nah, asyhadu artinya berarti aku menyatakan. Kalau kita hubungkan antara kalimat syahadat dengan kandungan pertama ini, berarti artinya aku menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Surah yang mendukung tentang kandungan pertama ini adalah di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 64. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri, sudah saya warna merah di sini. Yang di situ artinya adalah tentang isyhadu. Yang mana arti isyhadu adalah bersaksilah, atau nyatakanlah, atau umumkanlah. Kemudian kita lanjut kepada syahadat yang artinya sumpah. Bahasa Arabnya adalah al-qasamu atau sumpah. Jadi asyhadu artinya aku bersumpah. Jika dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah itu memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Makanya dalam suatu persidangan, seorang saksi itu pasti sebelum bersaksi dia akan disumpah terlebih dahulu. Nah, selain itu, selain sebagai bobot kebenaran, sumpah juga itu dinyatakan itu tidak main-main. Jadi benar-benar keluar dari dalam hati yang paling dalam. Seperti apa sih maksudnya? Seperti ini, gini deh, contoh ya. Kita sering ya mendengar gini, di sana ada tabrakan, tapi sebenarnya kan kita nggak tahu, pada kita di sini.
sementara ada kejadian di sana. Terus ada seseorang dari sana mengabarkan kepada kita yang ada di sini, mengatakan bahwa di sana ada tabrakan. Lalu biasanya mendengar akan bilang, masa? Terus kata yang pembawa berita tadi, sumpah gitu. Nah, secara otomatis pada saat orang mengatakan sumpah, kita itu yang mendengar jadi percaya. Walaupun kebenaran berita itu benar atau tidaknya, itu di luar dari konteks daripada pembahasan ini. Tapi pada saat orang mengatakan sumpah, itu secara alam sadar alam bawah sadar kita merasa yakin gitu, menjadi percaya begitu. Terus kemudian apa sih surah yang mendukung tentang kandungan kedua ini? Yaitu di dalam surat Al-Munafiqun, itu dia surat ke-63 ayat 1 sampai 2. Nah, di dalam ayat ke-1-nya itu ada tertulis mengenai nashhadu. Kata nashhadu ini berarti kami bersumpah. Lalu di ayat keduanya diperjelas lagi dengan menyatakan bahwa mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Jadi di situ kandungan sumpahnya terdapat ya. Sumpah dijadikan sebagai perisai, dan yang satu lagi kami bersumpah. Jadi kandungannya sama-sama bersumpah. Nah, sekarang kita lanjut kepada kandungan ketiga dari syahadah, yaitu artinya janji. Ya, janji. Bahasa Arabnya apa sih? Al-mitsaqu atau perjanjian, dan juga al-ahdu artinya janji. Kalau kita melihat daripada di dalam kamus ataupun di Google Translate, al-mitsaqu itu artinya piagam. Kenapa dikatakan piagam? Karena sebetulnya di dalam piagam itu tersendiri ya, terdapat perjanjian yang mengikat ya. Jadi sama-sama perjanjian ya. Maksudnya itu adalah piagam atau perjanjian, sama-sama isinya perjanjian, karena di dalam piagam tadi terdapat perjanjian yang mengikat, seperti itu ya. Nah, asyhadu berarti aku berjanji. Nah, jika dihubungkan dengan kalimat syahadat tadi, maka artinya aku berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu. Nah, sekarang surahnya apa nih yang mendukung? Yaitu surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Di sini sudah saya berikan tanda merah ya. Asyhadahum artinya Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ini sebetulnya asyhadum ini ya, tentang aku mengambil perjanjian kepada mereka. Aku di sini ada Allah, mereka itu adalah roh-roh tadi itu ya. Nah, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan diambilnya perjanjian oleh Allah kepada semua manusia sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasad kita janin. Jadi sebelum ruh kita itu ditiupkan menjadi jasad atau menjadi janin, kita dan Allah itu sudah ada ikrar ya. Ikrar tentang keesaan Allah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian Allah mengingatkan kita ya, teman-teman semua. Kenapa kita tidak ingat? Sementara Allah sudah mengingatkan kita tentang adanya perjanjian tadi antara kita dengan Allah sebelum kita ditiupkan ruhnya tadi ya. Nah, dalam hal ini Allah itu mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa besar ini, yaitu peristiwa yang tadi, peniupan ruh sebelum menjadi janin tadi ya, agar tidak dijadikan alasan buat kita ini menjadikan alasan lupa. Nanti di yaumul akhir nanti pada saat ditanya, kita lupa. Enggak, kita nggak bisa lupa, nggak boleh lupa sebenarnya, karena kita sudah diikrar dari awal ya, sebelum ruh kita jadi gitu kan. Sehingga jangan sampai kita mengatakan saya lupa. Karena Allah telah mengatakan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 di ayat 172, dikatakan di situ, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini ya. Jadi itu lupa, akhirnya dibilangnya lupa, kami lupa gitu. Dan kemudian di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 173 dikatakan juga seperti ini.
Sesungguhnya nenek moyang kami itu telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Jadi mau gak mau dong kami cuman ikut-ikutan aja, karena kami udah ngikutin nenek moyang kami. Jadi jangan dijadikan nanti jadikan alibi ya, atau alasan menyalahkan pihak lain, dalam arti oh nenek moyang kami. Bukan itu. Jadi kita memang harus bisa berpikir secara pintar bagaimana caranya, karena perjanjian tadi sebetulnya memang udah ada dalam diri kita masing-masing ya, kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini ya, dalam arti mau agama apapun semua sudah berikrar dengan Allah Ta'ala. Nah, harus merasa sedang berjanji. Kalau kita sedang syahadat itu seperti orang sedang berjanji gitu. Kenapa sih? Ya karena orang yang membaca syahadatain atau kalimat syahadat itu harus merasakan bahwa dirinya itu sedang berjanji di hadapan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi tuntutannya itu kita itu harus ditepati. Tuntutannya dari syahadat itu kita harus ditepati ya. Nah, sehingga melanggar perintah atau larangan Allah walau kecil sebesar biji zarah pun ya, harus merasa bahwa diri ini telah berkhianat sama Allah. Malu ya rasanya kalau kita berkhianat sama Allah ya. Subhanallah. Semoga tidak terjadi pada kita ya. Nah, sekarang slide berikutnya adalah merasakan 3 kandungan syahadat ya. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, syahadat itu artinya pernyataan, sumpah, dan janji. Nah, orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia itu sedang menyatakan sumpahnya, janjinya kepada siapa? Kepada Allah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 3 kandungan syahadat ini seharusnya dapat dirasakan oleh kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di saat kita membaca syahadat. Di mana? Pada saat sholat, di tahiyat. Ya, kita selalu mengucapkan kata-kata syahadat itu di dalam setiap sholat kita. Berapa kali kita sehari dalam sehari itu sholat, dan disitulah kita bersyahadat. Seperti itu. Nah, sekarang komitmen hati ya. Jika kita benar-benar menghayati ketiga makna syahadat tadi ya, maka berarti kita itu telah memiliki komitmen di dalam hati kita, sehingga hati ini terikat dengan syahadatain tadi, dengan kalimat syahadat tadi kita terikat ya. Nah, komitmen yang tadi itu, komitmen yang karena kita memiliki komitmen di dalam hati kita, komitmen tadi itu yang disebut dengan iman. Seperti itu. Jadi menurut beberapa imam maksud saya, seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan sebagainya, iman itu adalah pembenaran dengan hati ini, pengakuan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Seperti itu. Iman yang benar, al-imanul haqqu. Gimana sih iman yang benar itu? Iman yang benar itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, iqrarun bil lisan, artinya menyatakan dengan lisan. Yang kedua, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Terus yang ketiga, amalun bil jawarihi wal harokati, artinya mengamalkan dengan anggota badan dan gerakan-gerakan. Nah, ketiga-tiga ini harus ada ya, tidak boleh hilang satupun. Jadi merupakan satu kesatuan untuk menjadi iman, menjadi suatu iman, rangkaian iman. Jadi 3 hal ini harus menjadi satu, nggak bisa dipisah satu-satu, tuh nggak bisa. Seperti itu. Iman itu harus kuat. Jadi kekuatan iman itu janganlah seperti sarang laba-laba. Kenapa dianalogikan dengan sarang laba-laba? Karena sarang laba-laba itu sarang yang paling lemah ya teman-teman. Lemah karena tipisnya itu loh ya. Mungkin kita bisa lihat di rumah kita misalkan ada sarang laba-laba, terus kita dengan tangan kita giniin aja, sarang laba-labanya mudah rusak kan, seperti itu. Nah, hal ini juga di dalam kutipan Al-Ankabut juga, di dalam Al-Quran di surah 29 ayat 41 yang artinya, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jadi
dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun telah digambarkan bahwa rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, yaitu sarang laba-laba. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih kelemahan iman itu bisa terjadi teman-teman? Tentunya kelemahan iman bisa terjadi ini karena memahami syahadatain itu. Jadi memahami syahadatain hanya dengan pernyataan atau lisan saja, tidak dengan keyakinan atau jadi tidak dengan hati gitu. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam kandungan pertama, syahadat adalah pernyataan. Ini akan menghasilkan status keislaman seseorang. Dari pernyataan tadi, dari syahadat tadi akan menghasilkan status keislaman seseorang. Nah, status keislaman seseorang itu tidak akan hilang hingga lisannya mengingkarinya. Jadi bukan karena perbuatannya aja. Maka kita tuh tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain ya, yang status keislamannya masih ada teman-teman. Nah, hal ini juga terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad yang seperti ini bunyinya, man kafara akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma, yang artinya siapa yang mengkafirkan saudaranya maka itu kembali kepada salah satunya. Pentingnya status itu sangat penting karena dengan status itu menentukan diterimanya amal seseorang. Kalau seseorang tidak memiliki status, maksudnya dalam hal ini status sebagai muslim, maka amalnya akan batal. Jadi amalnya itu bagaikan ini loh, seperti debu yang berterbangan. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 23 ya. Habaan manzuro. Dan kemudian juga seperti fata morgana di tanah yang datar. Di dalam surat An-Nur surat 24 ayat 39 yang bunyinya kasar atau kasarobin, seperti itu. Nah, sama juga teman-teman, status itu penting juga. Contohnya deh yang paling mudah ya. Kalau kita pengen punya status sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar dalam suatu universitas maksud saya. Kalau kita tidak terdaftar, tentu kita tidak akan diperbolehkan ya masuk ke dalam suatu kelas di dalam universitas tersebut. Apalagi mengikuti ujian, apalagi kita bisa dapat nilai, apalagi untuk dapetin gelar, kan nggak mungkin ya kalau kita tidak mendaftar ataupun kita tidak punya status di universitas tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, slide yang berikutnya adalah pembenaran dengan hati sama dengan nilai batin. Ini adalah kandungan kedua dalam syahadat, yaitu pembenaran. Bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya akan bernilai. Jadi kalau udah dalam hati kita udah dalam pembenaran tentang syahadat, batin kita itu ada nilainya teman-teman, seperti itu. Memang sih masalah batin itu tentu tidak dapat terlihat oleh kasat mata ya gitu. Namun dapat dilihat dari sikap sih gitu. Seperti apa sikapnya, seperti apa? Jadi gini teman-teman, hati yang membenarkan sikap yang baik, jadi hati yang membenarkan itu akan menghasilkan sikap yang baik, dan hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Seperti itu. Nah, kemudian slide berikutnya adalah pengamalan sama dengan nilai lahir. Ini termasuk dalam kandungan ketiga dalam syahadat. Amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir atau yang tampak. Hal ini dapat terlihat misalnya seperti mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, berhaji, dan sebagainya. Kemudian status dan nilai. Jika ketiga kandungan iman ini ada teman-teman, yang tiga tadi, maka seseorang itu telah memiliki apa? Yang pertama, statusnya tentu sebagai seorang muslim ya. Yang kedua, nilai batin dan lahirnya. Nah, keduanya ini sama-sama penting teman-teman.
Sepentingnya gimana coba? Gini ya, kita analogkan seperti ini. Ada status tapi tidak ada nilai. Ada nilai tapi tidak ada status. Jadi gimana? Enak nggak kalau kita ada status tapi kita tidak ada nilainya? Atau kita ada nilainya tapi tidak ada statusnya gitu loh. Nah, seperti Umar radhiyallahu anhu pernah menangis teman-teman ketika bertemu dengan seorang pendeta. Kenapa seorang Umar bisa menangis? Karena hanya dengan karena melihat pendeta ya. Karena menurut Umar seperti ini. Pendeta tersebut amalnya banyak tapi kelak masuk neraka. Subhanallah teman-teman ya. Jadi berbahagialah kita yang sebagai seorang muslim karena kita bisa mempunyai dua hal tadi kita miliki ya. Jadi status dan nilai. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Presentasi saya kali ini sudah selesai. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga saja apa-apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dapat diterima teman-teman dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga audiens yang ada, seperti itu. Dan saya pun mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, mungkin dalam hal pembacaan ayat-ayat ataupun penerapan daripada isi dari presentasi ini, karena saya juga baru belajar, dan kemudian juga karena juga saya manusia biasa yang pasti banyak salahnya, karena kesalahan pasti milik saya tapi kebenaran pasti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, kita tutup presentasi kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.